Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini baru saja kita melaksanakan salat zuhur berjamaah, lalu dirangkaikan dengan ibadah sunnah, dilanjutkan dengan kajian siang ini. Mudah-mudahan amalan yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan ini, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin jamaah sekalian, kita ini baru saja selesai dari training di bulan Ramadan. Tentu nuansa-nuansa Ramadan masih menempel dengan kita. Semangatnya saja, aromanya masih tercium. Kita kalau di bulan Ramadan, dari sholat tarawih awal saja udah kelihatan. Orangnya belum datang, kadang sejadahnya udah sampai, Pak. Semangatnya tuh tinggi betul. Sekarang sudah masuk di bulan Syawal. Ramadan semangat ibadahnya itu kita tinggi betul. Kalau mau sholat tarawih, kita bisa sampai traveling, touring malah. Kita cari mana imam-imamnya. Walaupun kadang-kadang yang dicari yang cepat. Kalau ada yang bisa imam baca Fatihah satu napas. Kalau ada yang sudah baca Fatihah nggak napas, kita pindah, Pak, cari yang itu. Semangat Ramadan ini masih muncul di permukaan Syawal. Nah, supaya tidak hilang, supaya kita tidak menjadi sekedar hamba Ramadan, karena ada dua model di bulan Syawal. Ada abdan Ramadhaniyan, ada abdan Rabbaniyan. Ada orang yang cuma menjadi hamba Ramadan. Ramadan selesai, Qur'annya selesai. Ada yang cuma menjadi hamba Ramadan. Ramadan qiyamul lail, bangun kita gampang rasanya salat tahajud karena bareng sama sahur. Masuk bulan Syawal selesai juga sudah. Berarti kita bukan hamba Rabbani, hamba Ramadan. Abdan Ramadhaniyan. Jadi kita yang kita agungkan, yang kita besarkan hanya Ramadan. Tapi yang kalau kita besarkan Rabbani Allah nggak pernah selesai. Jadi bacaan Quran kita masih ada. Allah tidak pernah tuntas. Maka sholat kita terus kita jaga. Untuk menjaga semangat ini masih ada, maka kajian siang ini kita akan mengkaji amalan-amalan yang bisa bernilai jariah. Dan amalan ini mudah, bernilainya jariah. Wa ma ma'na jariyah? Yajri bihadzal amal minad dunya ilal akhirah. Amal yang kita kerjain ini Bapak sekalian, itu dikerjainnya simple, tapi tidak putus. Kita punya pahala sampai kita nanti dihisab di hadapan Allah. Karena inilah yang disebut dengan jariah. Makanya kita harus kenal dulu. Ada amal soleh, amal salah. Ada orang soleh, orang salah. Ini beda tipis, Pak. Bedanya mana, Ustaz? Orang soleh, orang yang selalu merasa dirinya salah. Orang salah, orang yang selalu merasa dirinya soleh. Ini beda nih, Pak. Kalau orang soleh, rapi Ramadan kayak ngerasa ada yang kurang. Apalagi ya, kalau kemudian setelah sedekah tuh, Pak, kayak ada yang kurang gitu. Ini namanya orang soleh. Orang salah, sedekahnya dikit, ngerasanya udah banyak. Kita kalau sedekah orang yang soleh itu, Pak, baru aja sedekah, masjid dibangun, dia bantu.
sedekah jariah karpet butuhnya berapa? 10 roll Ustaz. Yang 8 roll saya aja. Nggak lama nanya lagi, Ustaz, apalagi yang dibutuhin? Nggak kayak kampung saya Pak, nyumbang dibuka sedekah sejadah jariah 10 roll, nyumbangnya cuma setengah roll Pak. Tapi ceritanya kemana-mana. Ke pengurus nanya lagi, Pak Ustadz, sejadah saya ditaruhnya di soft berapa? Emang penting Pak, posisi sejadahnya ditaruh di soft berapa? Itu waktu dinding yang pintu yang saya sumbang, itu dimaksud pintu depan apa pintu samping apa pintu belakang Ustaz? Nggak penting Pak. Makanya orang-orang yang soleh tuh Pak, yang difikirkan adalah amal solehnya tuh bisa berkelanjutan. Ustaz, amal soleh berbeda dengan amal salah. Bedanya di mana Ustaz? Amal soleh kalau dikerjakan, ciri Allah ridho sama ini amal. Setelah kita kerjakan amal soleh, selalu terbuka pintu amal soleh lainnya. Itu amal soleh itu Pak. Kalau sholat zuhur kita dinilai diridhoi oleh Allah jadi amal soleh, maka terbuka amal soleh lainnya. Rapi sholat pengen zikir, rapi sholat pengen baca Quran, rapi sholat masih duduk dengerin kajian. Setelah amal soleh terbuka amal soleh lainnya. Itu amal soleh. Kalau amal salah Ustaz, setelah melakukan amal salah tertutup amal soleh-soleh lainnya. Maka perbedaannya di situ. Maka yang nomor pertama, amalan mudah kita di bulan Syawal nih, supaya Ramadan kita ndak hilang Pak, mari bersedekah produktif. Amalan produktif apa Ustaz? Yang paling mudah, mushaf Pak, Quran. Siapa di antara kita yang Qurannya sudah nempel di masjid atau musola terdekat dengan kita? Siapa coba? Kita bolak-balik ke masjid, titip Pak Quran di sana. Quran-Quran yang ada di pojok-pojokkan masjid itu, kita memang tidak melihat siapa yang baca, tapi percaya Pak, ada jamaah, ada beberapa orang yang kemudian kadang-kadang hatinya sedang dilembutkan oleh Allah, mampir dia Pak, mungkin agak telat datangnya jam 1, mungkin setelah keliling berdagang, maka akan dipilih sholatnya tuh selalu yang di pinggir-pinggir, supaya tidak mudah dilewati oleh orang lain, supaya tidak menghalangi oleh orang lain. Kadang-kadang Pak, orang kalau lagi dilembutkan hatinya, sambil dia istirahat dari berdagang, menggojek dan lain sebagainya, dia buka itu Qurannya. Hatta yang dia baca hanya Yasin mungkin, hatta yang dia baca mungkin Al-Muluk, hatta yang dia baca kemudian adalah surat Ar-Rahman. Tapi kita punya kontribusi terhadap bacaan itu. Itu mengalir terus Pak. Maka saya mengajak, ayo sama-sama. Yang terdekat dari kita masjid musola, taruh Quran kita di sana. Kayak semangat kita di Masjidil Haram gitu loh Pak. Kita kan kalau di Masjidil Haram datang bawa Quran ya, terus ditaruh sedekah jariah, wakaf jariah, udah ditaruh. Padahal semua dari sekian banyak naruh Quran, itu masih aja ada tempat yang kosong. Artinya apa? Artinya ada orang yang membaca terus rutin. Walaupun lebih produktif lagi kalau Quran ini Pak langsung dikasih ke ahlul Quran. Anak-anak TPA yang ada di sekitar kita tuh kalau langsung dikasih senang. Apalagi penghafal Quran. Saya punya pondok penghafal Quran. Kalau dikasih Quran tuh Pak, itu udah dibaca banget sama dia. Sampai lecek tuh Quran. Sampai ntar ada yang ngasih lagi, baru ganti lagi itu Quran. Dikasih lagi itu Quran. Dibaca terus. Nah, sedekah ini Pak, ini yang mengalir jariah. Kemana berarti Ustaz? Nggak jauh-jauh ke komplek kita, nggak jauh-jauh ke kampung kita. Ketok kita punya masjid, kita punya musola. Bapak datangnya sore dah sama ba'dal maghrib. Lihat tuh kondisinya. Oh ada anak-anak ngaji. Tanya sama ustadznya, Ustaz, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ustaz, yang udah ngaji Al-Quran ada berapa orang? Ada 30. Pak Haji dia bilang, Pak Ustaz, saya titip nanti ya 30 mushaf buat saya. Oh nggak bisa 30 Ustaz, nggak mampu kami kalau 30 Pak Ustaz, mahal. Oh 1 mushaf aja, 2 mushaf aja. Pak Ustaz, saya ada mushaf nih 2.
titip boleh buat anak-anak yang udah baca Al-Quran? Boleh Pak, silakan. Nanti mau Bapak yang langsung kasih atau saya titip aja? Titip aja ke Ustadz, Ustadz lebih ngerti. Oh baik, diterima Pak, jazakallah khair. Terima. Ini sederhana betul Pak. Bulan depan kasih lagi 2 lagi. Bulan depan 2 lagi. Asal setiap nerima kita punya gajian, langsung kemudian kita keluarin persentase beli Quran. Ya taruhlah 2,5%-nya Pak. Gaji kita misalnya, berapa sih rata-rata gaji kita? 40 juta kan rata-rata ya. Per bulan misalnya gitu. Amin nggak apa Pak? Amin aja pakai diajarin. Didoain 40 juta malah. Amin. Nah kita punya gaji berapa? 10 juta, 5 juta. Keluarin 100 ribunya deh Pak. Atau 2,5%-nya. Buat apa Ustadz? Mushaf. Biar punya jariah kita Pak. Tapi Bapak, supaya mantap kita punya hati, kita sendiri yang datang ke masjid dah. Kalau memang kemudian tidak ada ajudan yang bisa kita kirim, tidak ada sopir yang bisa kita sendiri biar ngelihat. Biasanya TPA tuh Pak, adanya sore ba'dal maghrib gitu. Nah kita biar bisa ngelihat. Sadar diri, kita cuma bisa ngaji kadang-kadang sehalaman, 2 halaman. Tapi kita titipin kita punya amal soleh ke orang-orang ahli Al-Quran ini. Dibaca, anak itu baca Fatihah pakai mushaf kita. Anak itu khatam Quran pakai mushaf kita. Anak itu kemudian dia ngafalin juz 1, juz 2 Al-Baqarah, itu juga pakai Quran kita. Pakai uang kita. Titip ya nak, titip sama kita. Maka amal jariah yang mudah bisa kita kerjakan di bulan Syawal Pak. Mushaf. Sedekah jariah. Mushaf nih. Biar kenapa Ustaz? Biar kita amalan terbantu terus menerus mengalir kita Pak. Saya kasih contoh seperti ini Pak. Kalau di rumah kita punya toren ya Pak. Kita punya rumah. Rumah ini jarang kita kunjungi. Kadang-kadang air yang baru kita buka sebulan baru kita buka. Airnya itu kadang-kadang karena airnya menggenang, kadang-kadang suka keruh. Tapi kalau terus dibuka Pak, mengalir terus, maka air itu jadi bagus, jadi jernih, kayak sumur. Kita punya bacaan Quran, kesibukan kita, saya sibuk Ustaz, lembur, pekerjaan harus ke lapangan. Kadang-kadang baca Quran baru bisa sehari cuma 1 surah, paling cuma bisa Al-Muluk ba'dal Isya Pak Ustaz. Paling cuma bisa Al-Quran baru jadi wiridan, zikir. Paling ayat kursi yang bisa kita baca Ustaz. 2 ayat akhir Al-Baqarah. Tidak apa-apa Pak. Baca. Tapi kita punya jagoan amal. Jagoan amal tuh bahasa kita disebut amal jariah. Mari Pak. Pulang dari sini. Sore ba'dal maghrib. Kita lihat dah musholla masjid. Pasti ada tempat ngajinya Pak. Kalau Bapak dekat lagi dengan rumah tahfiz, pondok pesantren, lebih enak lagi. Datang, lihat. Anak-anak ngaji 20 orang, 50 orang. Datengin ustazahnya, datengin ustaznya. Ustaz, yang udah baca Quran berapa orang? Oh ada 10 orang. Ustaz, besok yang 10 kita titipin Al-Quran. Makasih Pak Haji. Terima kasih banyak. Itu cukup Pak. Itu satu Quran mungkin bisa bertahan sampai 1 tahun. Masih ada tuh Pak. Kalau penghafal Quran biasanya bertahannya cuma 3 bulan, 1 semester Pak. Udah mulai copot-copot tuh, udah mulai rusak. Karena dibuka lagi. Setiap hari di murojaah lagi. Enaknya tuh kalau titip sama ahlul Quran. Makanya kalau kemudian Qurannya masih bagus gitu Pak. Jarang dibaca berarti itu Pak. Tapi kalau Qurannya udah mulai ini, oh itu saking seringnya dibaca. 1, amalan mudah bernilai jariah itu adalah amalan Quran. Shadaqah bil Quran atau shadaqatun bil mushaf. Datang kita ke masjid, datang kemudian kita ke musholla, datang kita ke TPA, tanya indah. Kalau kita tidak bisa ngasih banyak, berarti nggak usah tanyain jumlahnya Pak. Udah nanya-nanya jumlah, ngasihnya cuma 2. Berapa yang ngaji Pak Ustaz? 75. Yang baca Quran berapa udah? 50. Siap Ustaz? Saya mau ngasih besok Quran 50 Pak. Enggak, 2 aja Pak Ustaz. Wah udah capek-capek kita nanya Pak, jawab. Kalau nggak bisa ngasih 50, nggak usah pakai tanya jumlah anaknya. Langsung aja datang ambil bawa 2. Pak Ustaz titip ada Quran 2 ya. Langsung kasih Pak. Betul Pak.
Kalau bapak mau langsung taruh di rak-rak masjid juga boleh. Itu juga boleh. Cuma bedanya kalau langsung ngasih ke anak TPA tuh Pak, senang. Apalagi bapak cari Qur'annya yang warnanya baik, warnanya bagus. Kalau yang ahlul Qur'an, pondokkan, tanyakan dulu pakai Qur'annya model apa. Misalkan kalau saya pakai Qur'annya Tikror dari Syamil Qur'an, halamannya disesuaikan Pak. Karena dia tidak bisa penghafal Quran ganti Quran yang barisnya tidak sama itu. Tidak bisa Pak. Karena pojok kanan, pojok kirinya harus sama. Jadi kalau murojaah kita harus ingat depannya apa ya? Wa idz qulna dkhulu. Oh ya, biar ingat. Sebelah ini apa ya? Manansakh min ayatin. Jadi kita ingat depannya, kesananya bisa ingat lagi Pak. Nah itu kalau buat penghafal Quran. Karena ada yang barisannya sama, jumlahnya satu halaman. Ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Nah kita menyesuaikan. Amalan mudah disebut dengan amalan Quran, sedekah Quran. Mudahnya lagi adalah kita bisa kasihkan kepada yang terdekat. Yang kedua Pak, amalan yang mudah yang kita lakukan bernilai panjang, wudu Pak. Wudu itu bernilai panjang sekali. Siapa di antara kita yang kuat beristighfar berlama-lama? Kita ini ba'da zuhur Pak, habis rapi itu sambil santai istighfar dah lama-lama. Zikirlah apa sajalah. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Baru dapat 10, 20, 50, kaki kita udah selonjor satu ke yang kanan. Baca lagi astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Dapat 100, kaki kita yang kiri selonjor lagi. Dapat lagi udah nyender. Dapat 200 kita baca istighfar, ruh kita udah melayang Pak. Tidur udah kita itu. Nggak kuat kita berzikir lama panjang, kita siapa? Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang disebut dengan jariyatul wird, jariyatul dzikr. Kita sedikit tapi panjang Pak. Apa tuh Ustaz? Wudu. Kenapa Ustaz? Madama fi taharatin. Orang kalau berwudu Pak, selama dia belum batal, sepanjang itu yastaghfirul malaikah, malaikat berzikir untuk kita, beristighfar buat kita. Jadi malaikat, ya Rabb, saya mohonkan ampun buat si Ahmad, Muhammad yang berwudu nih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yang baca malaikatnya, tapi kita yang dapat kebaikannya Pak. Ajudan kita langsung malaikat Pak. Asisten kita langsung malaikat. Gimana caranya Ustaz? Simpel Pak. Berangkat kerja dari rumah ke kantor kita nih. Apa ini namanya? Trinojoyo ya. Dari rumah kita, Bapak yang naik mobil kah? Bapak yang naik motor, wudu Pak. Sampai sebatalnya. Yang gak usah ditahan-tahan juga kalau belum biasa jaga wudu Pak. Embung nanti. Karena ada orang yang Masya Allah, kita belajar Pak di pondok suruh jaga wudu. Latihannya dari maghrib sampai isya. Nggak boleh ada yang wudu, tahan. Kalau batal wudu, tapi ntar ada hukuman. Suruh nulis istighfar, nyuci piring. Ada hukuman. Biar ngelatih Pak, biar ngelatih. Kita terbiasa ngelatih. Ini wudu zuhur, wudu yang dipakai tadi waktu ngajar, waktu duha jam 9. Udah gelatih Pak. Kita punya guru lebih dahsyat lagi. 30 tahun seorang istri bersaksi terhadap guru kami Pak. Kata beliau apa? Pak Ustadz, kata beliau istrinya mengatakan, Bapak, Abah, itu setiap kali di waktu jam 3:30 kami siapkan air untuk wudu. Karena di beberapa tempat belum ada keran gitu Pak. Pakai sumur, diambil. Pakai satu tempat. Tapi kata istrinya tidak pernah melihat Umi air itu berkurang. Ternyata kata beliau apa yang terjadi? Ternyata wudu tahajudnya dan wudu subuhnya itu pakai wudu maghribnya Pak. 30 tahun. Berarti kalau pakai wudu maghrib tidurnya kapan kalau malam? Allah ya Karim. Kalau ditanya kita punya guru-guru, kalau malam emang gak tidur. Terus kata beliau gini, kalau kita punya santri, kita punya murid, muridnya tidur, gurunya tidur, lalu yang doain muridnya siapa? Aduh, udah terharu aja kita Pak. Gak kayak saya. Kalau saya kan saya sama murid banyakan saya tidurnya. Malah murid yang doain saya kan. Jadi kayak Allahu Akbar walillahil hamd. Amalan jariah tuh Pak yang simple wudu.
Emang kita belum bisa panjang, tapi yang simpel, berangkat kerja Pak, ada wudunya. Berapa sih? Setengah jam mungkin kita bisa jaga wudu di mobil, di motor. Sepanjang itu malaikat istighfar. Oh, berapa ribu, maaf ya Pak, berapa juta istighfar yang dibaca itu. Walaupun kita cuma ngegas saja pakai motor, walaupun kita hanya duduk saja, mungkin kita kemudian update persiapan buat meeting, mungkin persiapan kemudian dengan pekerjaan, tapi kita udah punya wudu, nggak batal berangkat kita. Mungkin setengah jam, mungkin sampai 45 menit, mungkin 1 jam, 30 menit sampai 60 menit yang jaga wudu Bapak tuh sepanjang itu malaikat istighfar. Enak bener Pak, enak bener. Astaghfirullahaladzim. Wa innal malaikata la yastaghfiruna ma dama ala taharah. Dan sungguhlah malaikat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa terus mohon ampun istighfar. Buat siapa? Buat kita yang masih ada wudunya. Buat kita yang masih ada wudu. Nih Bapak, di jam berapa sudah kita? Dari tadi sholat sunnah qabliyah, lalu kemudian sholat zuhur, ba'diyah, tausiyah, beberapa saat lagi kita tutup ini. Kita setengah jam sudah lebih udah nih. Apa yang dilakukan? Kan tidak kuat kita Pak. Tapi ada perwakilan yang kemudian membacakan istighfar buat kita. Ini amal mudah bernilai jariah. Ya nanti kalau batal lagi. Maka saya kemudian mengingatkan buat diri kita dan kita semuanya Pak, saya pribadi, mulai aktivitas dengan wudu, walaupun nggak lama nanti batal. Ustadz, ada meeting, bapak-bapak di grup dikasih tahu kita meeting Zoom, meeting kerja jam 2 misalnya. Sebelum meeting Pak, awali aja dengan wudu. Perkara nanti kemudian batal segala macam udah. Kenapa Ustadz? Sesibuk-sibuknya kita, ada yang mewakili kita beristighfar. Ada apa lagi nih? Oh kita mau pulang, sebelum pulang ada wudu dulu Pak. Meskipun nanti di motor, di mobil kita batal. Ada apa lagi nih? Mau jalan-jalan, pergi keluar kota misalnya, ada wudu Pak. Andai-andai Allah kemudian cabut roh kita, misalnya di waktu tersebut, Allahu a'lam, kita tidak tahu apa yang terjadi. Ternyata kita sudah diambil dalam keadaan punya wudu dan dalam keadaan diistighfarkan oleh malaikat. Ini simpelnya. Maka wudu yang biasa kita pakai buat sholat, betul. Wudu yang kita pakai buat baca Quran, betul. Kita tambahin lagi Pak kuotanya. Kita tambahin lagi. Yang biasa buat wudu, yang biasa buat sholat, yang biasa buat baca Quran, cakep. Itu betul. Nah tambahin lagi, mengawali aktivitas kita dengan wudu. Udah, wudu dulu ah. Mau kemana? Mau pulang. Ini bentar lagi 10 menit lagi pulang. Wudu ah, pinjam sendal dulu. Wudu Pak, kita ke toilet. Atau kemana saja, tempat musola. Walaupun kita nggak lagi mau sholat, karena kita pulang. Jam berapa misalnya? Jam 2 kalau yang pulang siang shiftnya. Kalau yang kemudian pulangnya malam jam 8, udah selesai sholat isya. Tapi mungkin tadi makan malam batal, ulang lagi. Wudu, amalan mudah bernilai jariah. Seberapa Pak beratnya wudu? Seberapa beratnya wudu? Seberapa lamanya kita wudu? Singkatnya Pak. Nanti Bapak sekalian mohon maaf lahir dan batin. Kalau amalan ini dikerjakan, lihat betapa Allah lembutkan hati kita Pak. Ustaz taunya dari mana? Innallaha latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha. Dalam tafsirnya latifun bi'ibadihi madama 'ala taharah. Allah tuh melembutkan hati orang yang selalu punya wudu Pak. Jadi kalau kita mau marah, kalau kita mau kesel karena kita dalam keadaan punya wudu, nanti sama Allah ditampilkan dulu videonya di depan kita. Kalau Anda marah yang terjadi ini, kalau Anda emosi yang terjadi ini, Anda akan nyesel. Jadi kita tuh udah dikasih tahu sebeberapa detik lebih awal kalau itu dilakukan terjadi. Kita punya wudu, saya punya wudu. Di jalan kita motor Pak. Terus kemudian ada orang yang motong kemudian jalan nggak sesuai jalur misalnya. Rasa marah kita, emosi. Kalau kita kemudian luapkan marah ini, kita turun, bertengkar, berantem. Lalu kemudian dia berantem, bertengkar. Orang akan terganggu, macet. Belum lagi kemudian urusan kita nanti pas meeting jadi kebawa emosinya. Lah itu dikasih tahu sama Allah. Akhirnya kita bilang sama driver kita, sama sopir, udah Mas, mengalah aja. Kita belok kanan, langsung jalan. Nggak usah diurusin. Diabaikan Pak. Jadi sama Allah dikasih tahu Pak.
Dikasih apa ya? Review dulu. Ketika pengen marah tuh hati. Anak kita Pak, kita pulang ke rumah, anak kita lalu kemudian kita baru nemuin, baru nyoret-nyoret tembok. Allahu Akbar ya Allah. Pengen marah kita Pak, tapi direview dulu sama Allah. Ahmad, kalau marah nanti anakmu besar juga jadi pemarah loh. Kalau kita manggil, si anak soleh ya Allah. Nak, jangan di situ coret-coretnya. Ini di kertas, dikasihin kertas. Tapi tangannya sambil nyubit Pak. Ya, itu juga nggak boleh juga. Nggak tinggi nadanya, tapi tangannya kita yang nada. Jangan. Maka saya akan sampaikan Pak. Manfaat ini wudhu, ada review terlebih dahulu dari sikap yang akan kita kerjakan. Sama istri, mau marah kita Pak, mau mukul kita. Tapi nanti sama Allah di review. Emang kamu mau mukul perempuan yang dari rahimnya lahir 3 anakmu? Tega. Iya, khawatir kita. Emang kamu mau marah, mau mencaci maki perempuan nih, yang kemudian perempuan ini udah membesarkan anakmu, sementara kamu kan kerja cari nafkah, nggak tahu apa yang dipakai, dia yang mandiin, dia yang cuci kotorannya. Masa orang ini mau dipukul? Perasaan itu muncul Pak dalam hati kita Pak. Muncul gitu. Kok bisa Ustaz? Ada wudhu Pak. Dari wajah, tangan, kepala, kaki dibasahi oleh air wudhu. Sehingga marahnya kita terkontrol. Bapak hadirin jamaah sekalian, inilah 2 perkara. Amalan mudah yang kemudian bisa bernilai jariah. Quran, yang kedua wudhu. Bapak hadirin jamaah sekalian, ini kultum singkat kita di waktu siang. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan selalu keistiqomahan kepada kita. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan kumpul kami menjadi perkumpulan yang barakah. La tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah. Ya Allah, jangan jadikan kami berkumpul kecuali dosa-dosa kami Kau sudah berikan ampunan. Kesulitan kami Kau ganti dengan kemudahan. Di antara kami yang dalam keadaan sakit, berikan kepada mereka kesembuhan dan kesabaran. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud. Ya Allah, Kau yang maha kaya, maha mencukupkan. Cukupkan kami dengan yang halal, jauhkan kami dari yang haram. Cukupkan kami dengan ketaatan, jauhkan kami dari kemaksiatan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahi kami, keluarga kami, anak turunan kami, mereka-mereka yang menyejukkan dan menenteramkan hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.